Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat ya dengan channel Belang Betong, channelnya campur-campur. Oke, sebentar lagi. Oh, memang bukan sebentar lagi ya. Sekarang akhir tahun ya. Udah akhir tahun. Udah tanggal 13 Desember 2022 ya. Berarti tinggal ya berapa minggu lagi? 3 mingguan lagi kita akan eh, akhir tutup tahun 2022 ya. Kita akan masuk ke tahun 2023 nih. Dan biasanya untuk tahun baru ini dan libur Natal dan libur tahun baru, biasa wisatawan nih dari saat ini sudah persiapan ya yang akan berkunjung ke Pantai Pangandaran khususnya ya, dan umumnya ya wisata-wisata lain. Ini sekarang bikin info untuk wisata Pangandaran. Jadi gini, oke ya. Kita sebelum berangkat ke tempat wisata untuk berlibur khususnya di libur Natal dan Tahun Baru 2022 ini, dan akan menikmati malam Tahun Baru di Pangandaran ya. Jadi kami akan berbagi tips berlibur ke Pangandaran gitu kan. Semoga bermanfaat ya untuk info ini. Jadi supaya kita hemat, supaya aman, dan objek-objek mana aja nih yang akan dikunjungi gitu kan. Karena di Pangandaran sendiri bukan hanya pantai ya kan, ada wisata alamnya, wisata sungai gitu. Nah, biar enak gitu kan, jadi kita bisa masukkan ke list kunjungan rencana saat kita di Pantai Pangandaran, saat kita berlibur di objek wisata Pangandaran ya. Oke, destinasi wisata Pangandaran itu menawarkan berbagai macam panorama alamnya yang begitu indah dan beraneka ragam tempat wisata pantai gitu kan, juga sungai kan. Karena itu sangat penting ya mempersiapkan stamina, terus yang segar bugar untuk mengeksplor pesona objek-objek wisata di Pangandaran, sobat. Oke, untuk seperti ini ya, bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pantai Pangandaran khususnya ya, ke Pangandaran, biar nyaman gitu kan, ya biar menyenangkan lah. Ya, kan berikut ini ada beberapa tips, mudah-mudahan bermanfaat ya saat para pengunjung ke objek wisata di Pangandaran. Oke, yang pertama ya, kita harus searching dulu informasi tentang wisata Pangandaran. Ya, supaya tahu nih ada apa aja sih di Pangandaran, terus informasinya apa aja di Pangandaran gitu kan. Jadi apabila Anda hendak berwisata ke Pangandaran, ada baiknya membaca dulu ya, mencari informasi di banyak ya, tinggal searching di Google gitu kan, di online gitu kan, dan bertanya dulu, suka ada reservasi online ya untuk tentang informasi Pangandaran. Nah, ditambah lagi sekarang kan udah banyak nih YouTuber yang mengekspos tentang Pangandaran gitu kan. Tinggal berkomentar aja di situ kan, banyak rekan-rekan YouTuber yang suka mengekspor Pangandaran, seperti gimana informasi Pangandaran gitu kan. Gitu. Jadi nanti wisatawan bila mana akan berkunjung ya sudah tahu informasinya, seperti itu sobat. Apalagi kita baru, terus walaupun udah sering ya, karena ini akan menghadapi libur panjang gitu kan, untuk libur Natal dan Tahun Baru, kita juga harus tahu nih, kita harus menginap di mana gitu kan. Kita harus tahu informasi tentang hotel, khususnya hotel, penginapan, homestay gitu kan. Itu yang paling penting gitu kan. Apalagi
bila mana kita datang dari sejak libur Natal sampai dengan malam tahun baru ya, itu sangat bagus sekali gitu kan. Dan mudah-mudahan yang ini udah bisa booking dari sejak awal gitu. Karena rata-rata biasanya suka penuh gitu kan, suka penuh kalau dari awal ya, mungkin kita bisa kebagian itu kan, bisa kebagian penginapan hotel atau homestay. Nah, selanjutnya bila mana kita udah di Pantai Pangandaran, untuk pemandu wisata ya, kita bisa sewa pemandu wisata. Karena apa? Karena mereka akan lebih paham dan akan memberikan informasi-informasi tentang wisata itu gitu kan. Jadi contoh nih ya, seperti kita akan berwisata alam atau ke Cagar Alam Pangandaran, terus Jungle River gitu kan, semodel ke wisata sungai ya, baik itu mau ke Situmang, ke Santira ya, terus ke Ciwayang, ke Batu Lumpang, dan juga ke Grand Canyon ya, dan juga ada banyak wisata alam lainnya ya. Kita bisa menyewa pemandu di situ karena suka banyak ya yang itu. Sekarang untuk jasa-jasa pemandu di Pangandaran ya, tinggal cari di searching di Google juga banyak. Nah, selanjutnya jangan segan menggunakan jasa ini maksudnya jasa yang suka inin kamar ya. Maaf ya, kalau colok kamar gitu kan, kita harus bisa memanfaatkan itu. Mereka akan lebih paham, lebih tahu gitu kan, bisa pesanan kamar. Contoh, bila mana kita belum booking gitu kan, belum pesan gitu kan dari sebelum berangkat ya. Jadi begitu sampai ke Pantai Pangandaran, bingung nih, aduh mau nginep di mana gitu kan. Nah, di situ kan suka ada tuh yang narawin jasa semodel jasa hotel atau penginapan gitu kan, yang khususnya yang dadakan gitu kan, yang dadakan, jadi kita bisa tahu mereka akan mengantarkan ke lokasi gitu kan. Selanjutnya untuk ini masalah tawar-menawar ya, kita harus menawar harga apabila harganya terlalu mahal gitu kan. Contohnya untuk ini ya. Nah, untuk yang akan makan gitu kan, untuk yang udah sampai yang akan makan, kita harus tahu menu-menunya. Di situ kan ada menu ya, ada menu untuk contoh mau di Sipu, mau di rumah makan gitu kan. Itu ada menu-menu yang lengkap dan juga ada harganya ya. Di situ ada harga-harganya. Nah, itu paling penting sobat ya. Jadi kita harus sebelum pesan kita harus lihat menu dulu, menunya apa aja, harganya berapa, dalam apa gitu, dalam proporsi atau ini ya. Karena itu sangat penting gitu kan. Intinya ya kita harus hemat juga gitu. Harus hemat tentang anggaran yang ada di kita. Terus kapan sebaiknya berwisata ke Pangandaran? Jadi kapan nih kita harus berwisata ke Pantai Pangandaran itu kan? Selain untuk hari weekend, weekday gitu kan. Seperti itu sobat. Jadi memang kita harus benar-benar persiapan ya, harus benar persiapan karena di mana ini, karena setiap hari objek wisata di Pangandaran itu selalu dikunjungi wisatawan ya, baik itu weekday, apalagi weekend gitu kan, dan apalagi ini sekarang menghadapi libur Natal dan Tahun Baru gitu sobat. Terus untuk liburan di Pantai Pangandaran itu tidak setiap saat ya pengunjung itu padat, berjubel gitu kan. Jadi ada ini,
Contoh, kalau semodel libur ya semodel nanti nih ya, Natal dan Tahun Baru nih ya, Tahun Baru kan biasanya gitu. Jadi persiapkan sejak dini, makanya kalau mau berniat berlibur Tahun Baru di Pantai Pangandaran, antisipasi aja, bila mana nggak kebagian hotel atau apa gitu kan. Pokoknya biar kita nyaman nih, biar kita nyaman berkunjung ya emang harus dipersiapkan sejak dini. Nah, sekarang ada wisata sungai di Pangandaran ya, wisata sungai di Pangandaran nih. Tadi udah saya sebutkan ya, awalnya ya untuk wisata sungai ada Grand Canyon, ada Citumang, ada Santira body rafting, terus ada Ciwayang body rafting, terus ada Batu Lumpang, dan masih banyak lagi ya, wisata-wisata sungai yang ada di Pangandaran. Tetapi yang lagi populer itu ya Citumang, terus Santira, Ciwayang, Batu Lumpang, dan satu lagi Grand Canyon ya. Itu emang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan bila mana ke Pangandaran. Di sana juga kita dipandu oleh pemandu ya. Setiap ke lokasi wisata sungai itu ada pemandunya, dan mereka ramah-ramah banget gitu kan. Tinggal nanya terus harus pengennya seperti gimana di sana gitu. Karena ada beberapa permainan air ya. Ada beberapa permainan air yang akan kita lakuin nanti di sana ya. Dan juga saran dari saya ya harus berhati-hati, tetap kita harus berhati-hati bila mana berada di lokasi-lokasi wisata, khususnya di wisata sungai, ya kan. Jangan dengan gegabah. Intinya ikuti aturan dari pemandu itu, ikuti aturan di objek wisata tersebut. Jangan melanggar gitu kan, demi keselamatan kita bersama, demi keselamatan bagi wisatawan ya. Karena apa, kita datang untuk berwisata, terus kita juga pulang harus membawa kabar baik, kabar sehat juga gitu kan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Nah, ini paling penting ya, untuk berada di Pantai Pangandaran. Di mana aja nih untuk area berenang gitu kan, area berenang dan area yang tidak boleh untuk berenang, ya kan. Nah, yang paling untuk berenang yang paling boleh itu yang dekat cagar alam ya. Itu antara pos 1 itu emang zona untuk berenang. Kesini ke pos 2, pos sampai dengan pos 3, pos 4, pos 5. Nah, yang paling tidak boleh itu di depan pos 5 ya. Di depan pos 5, di depan Pangandaran Sunset atau Taman Pangandaran Sunset. Itu emang dilarang untuk berenang gitu. Nah, jadi gitu sobat ya. Itu di pos 5 itu di depan Pangandaran Sunset itu paling bahaya gitu kan. Jadi emang mohonlah untuk para wisatawan ya, jangan sekali-kali melanggar ya, bukan melanggar, jangan sekali-kali berenang di situ. Dan di situ kan ada rambu-rambu tuh, tolong patuhilah, tolong ikuti rambu-rambu yang ada di khususnya ya di depan pos 5 sini gitu kan, juga antara pos 5 pos 4 gitu. Dan yang paling banyak terjadi ya di situ di pos 5 gitu kan. Makanya ikuti aturan yang ada ya. Di situ nanti banyak penjaga pantai ya. Ada lifeguard, balawista juga di situ. Jadi
Jangan melawan bila mana balai desa sedang memberi peringatan atau apa gitu kan. Jangan melawan. Nah, terus yang kedua, pantau keluarga ya. Bila mana anak sedang bermain air di pantai atau di mana, tolong dipantau, jangan sampai lengah. Apalagi di saat pantai sedang banyak pengunjung. Itu kan karena sering banyak keluarga yang terpisah dengan keluarga gitu kan. Banyak itu kasus-kasus seperti itu ya. Makanya kita jangan terlepas dengan keluarga, apalagi dengan membawa anak balita ya, anak di bawah ya 10 tahun ke bawah. Jangan itu kakek-kakek yang usia dewasa ke atas juga karena suka terpisah dengan keluarga. Ini khususnya di hari-hari rame ya. Di hari-hari rame kita harus benar-benar hati-hati, tetap waspada, pantau keluarga kita gitu kan saat beraktivitas di Pantai Pangandaran. Oke, untuk nah, begitu juga nih wisatawan bila mana sedang di Pangandaran nih, ada juga yang suka hobi ini permainan air ya, wahana air gitu kan. Bisa ya, ada di Pantai Timur Pangandaran. Di sana tinggal memilih permainan-permainan air sebenarnya ya, ada banana boat gitu kan, terus UFO yang gituan banyak banget, dan banyak ada beberapa jasa penyewa di situ permainan airnya. Tinggal pilih di tempat water spot tersebut di tepi di Pantai Timur Pangandaran ya. Tinggal memilih mana yang pengunjung sukai gitu. Jadi biar nyaman. Itu juga bisa snorkeling ya. Untuk snorkeling bisa itu di daerah Pasir Putih ya. Kita bisa melakukan snorkeling gitu kan. Kita bisa melihat keindahan-keindahan di bawah laut gitu, ikan atau ya yang lainnya lah, pokoknya yang bikin gimana gitu kan. Nah itu jadi yang ini terus bila mana kita berencanakan ke Pangandaran, kita juga bisa melalui jasa paket wisata ya. Banyak di website tentang jasa-jasa paket wisata, tapi yang hati-hati ya yang resmi gitu kan. Ya mungkin sampai di situ dulu sobat ya. Untuk informasi persiapan bila mana akan ke Pangandaran, supaya kita tahu, supaya kita juga hemat dengan anggaran yang kita sediakan untuk berlibur di Pantai Pangandaran pada akhir tahun ini ya kan, pada libur Natal dan Tahun Baru. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu informasi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan share channel Belang Bentong. Tunggu informasi selanjutnya hanya di channel Belang Bentong, channelnya Campur.